Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Liveboard. Jadi, kami di sini akan menjelaskan cara menggunakan Liveboard menggunakan web dan juga Android. Yang pertama yaitu menggunakan web. Bapak dan Ibu hanya perlu membuka aplikasi Liveboard melalui browser yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian klik atau ketik tulisan Liveboard application di kolom pencarian, kemudian klik di laman Liveboard yang paling atas, lalu akan muncul laman seperti ini. Bapak dan Ibu bisa sign in apabila belum pernah mengikuti aplikasi ini. Namun apabila sudah, maka tinggal sign up. Kemudian apabila sudah sign in atau sign up, maka akan muncul laman seperti ini. Di sebelah kiri itu ada yang namanya My Groups, kemudian ada Join Group. My Group adalah grup yang kita buat, sedangkan Join Group adalah grup yang kita ikuti yang dibuat oleh orang lain. Kemudian di sini ada juga yang namanya Session Live. Kalau untuk boards ini adalah tampilan sesi-sesi yang kita buat atau sesi-sesi yang kita ikuti. Kemudian session live ini artinya kita membuat sesi secara langsung dengan para siswa. Recording adalah untuk merekam penjelasan kita ketika menjelaskan materi. Kemudian juga ada yang namanya konteks. Konteks ini adalah kontak-kontak para siswa yang mengikuti sesi penjelasan kita. Jadi nanti semua nama peserta akan muncul di sini. Lalu apabila kita ingin membuat boards ataupun papan tulis online, kita klik tanda tambah yang ada di sebelah kanan bawah. Kita klik tombol tersebut, maka nanti akan muncul pilihan Create Board, Join Session, Create from PDF. Jika kita ingin mengikuti sesi yang dibuat oleh orang lain, kita klik Join Session. Tetapi apabila kita ingin membuat boards atau papan tulis, maka kita klik bagian Create Board. Ketika diklik, maka akan muncul laman seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan papan tulis online. Di sini kita bisa menuliskan berbagai macam tulisan sesuai dengan materi yang akan kita jelaskan. Kita juga bisa menambahkan teks, membuat rectangle, membuat lingkaran, atau bahkan kita juga bisa mengimport gambar berupa JPEG atau PNG yang nantinya bisa kita masukkan ke papan tulis online ini. Lalu di sini ada juga yang namanya tombol menambah halaman. Jika kita setelah menuliskan di halaman pertama ini penuh, kita tidak perlu menghapusnya, kita hanya perlu menambah halaman baru. Kemudian nanti akan muncul halaman baru lagi untuk menulis sesuatu atau menambahkan gambar dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini juga ada yang namanya tombol recording. Tombol recording ini adalah tombol untuk merekam penjelasan kita. Lalu tombol share ini adalah untuk membagikan sesi yang kita buat agar para siswa bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita jelaskan. Ketika kita klik share, kita klik OK, maka nanti akan muncul kode sesi yang akan kita buat. Nah, di kode sesi inilah nanti bisa kita baca your session code is bla bla bla. Nah, nanti kode inilah yang akan digunakan oleh para siswa atau para peserta untuk mengikuti sesi yang akan kita buat nantinya. Atau kita juga bisa menambahkannya secara manual menggunakan alamat email para peserta atau para siswa. Kemudian kita bisa langsung mengundang mereka. Ketika kita membagikan itu, maka session live artinya para peserta bisa mengikuti secara langsung penjelasan kita dalam satu waktu. Kemudian di sini ada yang juga yang namanya text chat. Jadi text chat ini adalah layaknya chat. Jadi para peserta dan juga para guru bisa berkomunikasi secara langsung ketika menjelaskan. Para peserta bisa bertanya melalui kolom chat ini. Lalu kemudian apabila kita ingin merekam sesi kita cukup mengklik tombol recording tersebut, maka nanti akan Liveboard ini akan langsung terekam secara otomatis. Dan hasil rekamannya ini bisa kita bagikan kembali kepada para siswa atau para peserta yang mengikuti sesi kita. Lalu di sini juga ada yang namanya import image atau menambahkan gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita jelaskan. Kita tinggal pilih gambar yang sesuai dengan materi yang akan kita jelaskan. Kita klik gambarnya, terus kita klik open, maka nanti gambar tersebut akan muncul di papan tulis online ini.
Setelah muncul, nanti kita bisa menambahkan beberapa poin penting di gambar tersebut, atau kita bisa memberikan highlight poin-poin penting sehingga nanti para siswa bisa paham apa yang kita jelaskan dan mereka tahu apa saja poin-poin penting yang kita jelaskan nantinya. Baiklah, Bapak atau Ibu peserta pelatihan Liveboard pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang Liveboard. Pertama-tama untuk versi Android-nya ini kita harus mendownload dulu aplikasinya. Jika Bapak atau Ibu belum mempunyai aplikasinya, kita buka dulu Play Store. Lalu kita cari aplikasinya Liveboard. Nah, kita klik yang Liveboard Interactive Whiteboard aplikasi. Itu seperti itu untuk aplikasinya Bapak Ibu. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, jadi langsung saja saya buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya begini. Untuk yang enter the access code itu, apabila ada orang lain yang ingin mengundang Bapak atau Ibu bisa menuliskan kodenya di situ. Lalu kita juga bisa membuat grup. Misalnya saya contohkan, klik di create group. Kita buat misalnya kelas 11 IPA 2. Kita oke. Nah, di sini sudah ada 11 IPA 2. Lalu kita klik bagian grupnya. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan papan untuk kita menjelaskan, atau di sini bisa merecord, dan di sini Bapak atau Ibu bisa menambahkan member. Member di sini nanti akan mendapatkan seluruh informasi pada kelas yang sudah Ibu atau Bapak buat. Untuk menambahkan member, Bapak atau Ibu bisa menuliskan email orang yang ingin Bapak atau Ibu ajak menjadi member. Lalu di sini saya akan mencontohkan ketika kita ingin membuat papan menjelaskan apa yang kita jelaskan. Kita klik create board ini. Kita pilih landscape atau portrait. Di sini saya menggunakan landscape. Klik create. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Di sini ada untuk kita menuliskan, kita bisa tambahkan gambar, atau kita bisa menggunakan pensil ini. Contohnya ketika saya menggunakan pensil ini, saya menulis 3 ditambah 4. Nanti untuk tampilan siswanya langsung bisa menjawab. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Klik tanda penghapus di bawahnya. Ini saya hapus begini, Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus. Saya coba untuk menambahkan gambar. Saya tambahkan gambar. Di sini Nah, di sini contohnya saya memasukkan gambar sini. Ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan ke siswa, Bapak Ibu tinggal menjelaskan saja. Bapak Ibu manfaatkan pensilnya, misalnya pada hari ini kita akan menjelaskan pelatihan pembuatan media pembelajaran online. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pensil itu seperti layaknya Bapak Ibu menulis di papan tulis. Bisa juga untuk pada garis 3 yang di titik 3 di bagian kanannya ini, Bapak Ibu nanti bisa untuk merecord
merecord apa yang Bapak Ibu jelaskan. Lalu setelah Bapak Ibu record, nanti bisa Bapak Ibu share di grup WA atau apapun itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada ditanyakan, nanti bisa ditanyakan dengan tim kami. Terima kasih Bapak atau Ibu. Sekian dari saya.